Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembelajaran menggunakan Cisco paket Tracer. Untuk itu, mari download dulu softwarenya bagi yang belum mendownloadnya. Berhubung saya sudah mendownloadnya, mari langsung saja kita buka. Nah, seperti inilah pada lembar kerja Cisco paket Tracer. Pada proyek 1 eksperimen, dikatakan bahwa bagaimana jika VC0 tidak mengisi field DNS server pada saat konfigurasi IP, tetapi memasukkan langsung IP address server 0 atau 192.168.123. pada web browser. Apakah halaman homepage server 0 tetap bisa di-load? Untuk mengetahui jawabannya, mari langsung saja kita praktekkan. Pertama, kita membutuhkan satu buah PC dan satu buah server. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Dari PC-nya server kita hubungkan. Lalu kita klik PC, klik desktop, IP konfigurasi. Di sini kita masukkan nilai dari IP address-nya 192.168.123.1. Pada subnet mask-nya, ketika kita klikkan kolomnya ini, maka dia akan auto sendiri. Pada DNS servernya, kita tidak perlu mengisikannya sesuai dengan soal. Lalu pada servernya kita klikkan juga desktop, klik IP address, IP configuration, klik IP address 192.168.123.2. Kita masukkan IP address yang berbeda dari PC 0 tadi. Lalu subnet mask. Lalu untuk mengetahui konfigurasinya apakah berhasil atau tidak pada PC, lalu klik web browser. Lalu kita masukkan IP address dari server 192.168.123.2. Nah, inilah hasilnya. Jadi, jawaban dari soal tadi ialah halaman homepage server 0 tetap bisa di-load meskipun tidak mengisi field DNS server pada saat konfigurasi IP dan langsung memasukkan IP address server 0 pada web browser. Sekarang kita masuk pada project 1 bagi kita delete terdahulu. Lalu kita masuk pada soal bagian kedua. Coba buat jaringan sederhana seperti pada gambar 3, tetapi ditambahkan dengan node server yang memberikan layanan atau servis DHCP, HTTP, dan DNS. Kemudian cobalah akses domain tertentu yang telah di-entry pada record DNS dari salah satu workstation. Di sini kita membutuhkan dua buah PC. Dan satu buah switch. Dua switch 2950. Dan satu buah server. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel antara PC satunya ke PC yang lainnya, hubungkan ke switch, lalu servernya juga kita hubungkan. Seperti ini. Kita bisa memperbaiki strukturnya.
Lalu pada PC-nya kita IP address-nya 192.168.1.231. Submasnya otomatis sendiri. Pada DNS servernya kita masukkan nilai dari IP address server 192.168.1.233. Lalu pada PC kedua, klik IP configuration, lalu IP address-nya 192.168.1.232. Pastikan IP address dari PC pertama ke PC selanjutnya berbeda. 192.168.1.233. Lalu server, klik IP configuration, lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.233. Masnya, lalu DNS servernya jangan lupa 192.168.1.233. Lalu pada layanan servisnya, HTTP-nya pastikan sudah on, lalu kita edit di sini, hapus saja yang ini, lalu kita isinya sesuai kebutuhan kita. Misalkan data ini yang ingin kita tampilkan nanti. Nah, seperti ini, supaya nanti mudah. Lalu di save. Setelah itu kita masuk kepada pada DNS terlebih dahulu. Lalu kita masukkan name-nya, address-nya 192.168.1.23. Ini address yang terdapat pada server ya. Lalu klik add. Pastikan sudah on terlebih dahulu, klik ini baru save. Lalu kita masuk ke DHCP-nya, pastikan sudah on. Lalu kita ubah ini menjadi IP address dari server. Lalu di sini kita pakai 5 saja. Pada DNS servernya juga 192.168.1.233. Lalu klik save untuk melihat. Lalu kita akses pada salah workstation-nya dengan domain tertentu. Klik pada web browser 192.168.1.233. Ini IP address dari server. Nah, hasilnya sudah bisa di-load. Jika kita memasukkan teksnya, apakah bisa berhasil juga? Nah, inilah dia. Sudah bisa di-load juga. Artinya konfigurasinya telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke project 1 bagian 3. Coba buat hal yang sama tetapi untuk tipe jaringan seperti gambar 9. Nah, ini delete dulu. Pada soal bagian ketiga ini kita membutuhkan 2 buah PC, 1 buah akses, dan 1 buah server. Di sini kita menghubungkannya tidak menggunakan kabel, tetapi menggunakan wireless. Kita klikkan pada PC. Untuk mengaktifkan wireless kita off-kan terlebih dahulu. Lalu pada ininya kita pindahkan ke sini atau kemana saja, yang penting ke sebelah kiri. Lalu kita pindahkan gambar ini ke sini. Lalu kita on-kan kembali. Nah,
Sini sudah terhubung antara PC 0 dengan access point-nya. Lalu kita laksana pada PC 2-nya. Kita off-kan pada tombol power-nya, lalu kita pindahkan Ethernet-nya menjadi modul untuk wireless. Lalu kita on-kan kembali. Lalu setelah itu kita klik server, karena agak berbeda, kita pindahkan pas Ethernet-nya. Off-kan dulu, baru kita pindahkan, lalu kita masukkan ke sini, lalu kita on-kan. Setelah itu, setelah semuanya terhubung, maka kita akan migrasi di desktop-nya. Pada config, kita ubah menjadi static terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.1.231. Pada DNS-nya kita masukkan juga 192.168.1.233. Setelah itu kita masuk di grafiknya, kita ubah menjadi static, lalu masuk di desktop, lalu IP address-nya 192.168.1.232, lalu subnet mask-nya otomatis, baru di DNS servernya 192.168.1.233. Setelah ini kita masuk di server, klik desktop, kita ubah menjadi static. Setelah itu kita masukkan di sini 192.168.1.233. 192.168.1.233. Setelah itu kita masuk ke layanan service, pada HTTP pastikan sudah on, lalu kita edit di sini kalimat yang ingin kita ambil ke konfigurasinya. Contohnya seperti ini, la tahzan innallaha ma'ana. Setelah itu kita kopikan dulu supaya untuk mengeceknya nanti mudah, lalu kita save. Lalu kita masuk ke layanan DNS-nya. Jangan lupa untuk mengangkatnya dulu, lalu pastekan yang kalimat tadi, lalu IP address pada servernya 192.168.1.233. Kita klik add, lalu klik yang ini, lalu klik save. Setelah itu kita masuk di DHCP-nya. Jangan lupa di on-kan terlebih dahulu, lalu kita rubah jadi 3, lalu kita di sini buat 5 saja. Kita save. Kita save untuk melihat konfigurasinya. Lalu kita klikkan pesan teksnya tadi. Kita klik go. Nah, di sini sudah dapat di-load hasilnya. Jika menggunakan IP address, apakah bisa juga? 168.1.233 juga. Jadi kesimpulan dari project 1 eksperimen bagian 3 ialah workstation PC 0 dan PC 1 baru dapat terhubung jika IP address kedua workstation telah dikonfigurasi dengan baik dan benar. PC 0 dan PC 1 bisa terhubung via jaringan tanpa kabel atau nirkabel wireless, caranya dengan mengganti interface modul. Interface modul tiap workstation yang sebelumnya adalah fast Ethernet atau default pada Cisco Packet Tracer menjadi modul untuk wireless. Nah, yang untuk mengganti fast Ethernet-nya tadi di sini di bagian physical device view. Tadi di sini menggunakan fast Ethernet dan sekarang sudah diganti menjadi modul untuk wireless. Jika kita tidak mengganti ininya, maka tidak akan dapat terhubung.
Kesimpulan yang ketiga ialah uji aktivitas antar mode dapat menggunakan perintah ping. Hasil output perintah ping ada berbagai macam, yaitu reply, request, timeout, dan destination host unreachable. Caranya untuk menguji konektivitas adalah kita klik desktop, lalu command prompt, lalu kita klikkan ping, lalu hasilnya akan keluar seperti ini. Ini telah berhasil di konektivitas. Contoh lagi ya. Ping 192 168 1232. Nah, telah berhasil dikonektivitaskan kan? Ini sudah selesai. Eksperimennya berhasil. Sekarang kita masuk pada proyek kedua eksperimen, yaitu coba buat interkoneksi antara 3 buah network yang terhubung pada sebuah router. Di network 1 terdapat DNS server dan 1 workstation, di network 2 terdapat HTTP server atau pada domain ilmukomupi.com dan 1 workstation. Di network 3 terdapat HTTP server pada domain pendikomupi.com dan 1 workstation. Lakukan konfigurasi sedemikian sehingga setiap workstation bisa mengakses layanan server-server yang ada pada 3 network tersebut. Ilustrasi pada gambar 28. Langsung saja kita praktekkan. Di sini kita membutuhkan 3 buah PC. Server. Kita membutuhkan switch. Switch 2950. Kita membutuhkan router 1841 dan kita membutuhkan PC di sini. Kemudian server, kemudian PC lagi. Lalu kita membutuhkan 2950 switch-nya sini dan di sini. Lalu kita hubungkan dengan kabel antara PC 1 dengan switch-nya, routernya ke switch-nya, begitu seterusnya hingga selesai dihubungkan semua. Lalu kita hubungkan kembali PC nolnya ini. Kita ganti namanya menjadi workstation net 1. Di sini dia namanya DNS server. Switch-nya switch 1. Di sini kita ganti jadi
komupi.com. Di sini kita ganti menjadi suite 3 dan sini menjadi workstation 3. Workstation net 3. Lalu di sini juga kita ganti menjadi ini ilmu komupinya. Ilmu komupi.com. Lalu di sini workstation 2-nya. Workstation net 2. Setelah edit nama-namanya, lalu kita hubungkan kita setting dulu ininya, pindahkan ke sini, lalu switch 1 Nnet masukkan ke sini, lalu kita on kembali. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel sini, ini ke sini, dan ini ke sini. Susun jaringannya agar terlihat lebih rapi. Titiknya kira-kira mengapi merah karena kita melakukan config di sini. Kita on, lalu masukkan IP address-nya 192.168.1.1.2. Kita semua yang di on 192.222. Lalu ini juga 192.332. Sorry, saya lupa on 192.332. Maka kabelnya ini akan otomatis jadi hijau karena dianya sudah aktif. Lalu kita masuk ke desktop 192.1.1.1. Pada DNS servernya kita masukkan juga 192.1.1.2. Lalu kita masuk ke desktop IP configuration 192.1.1.2. Lalu di servernya juga 192.1.1.2. Setelah itu kita masuk ke layanan service, kita masuk di HTTP-nya, pastikan sudah on semua. Lalu kita edit pada salah satu teksnya. Kita masukkan teksnya terserah kita. Sini saya membuat ayo. Kita save. Lalu kita masuk ke pengaturan DNS-nya. Kita on-kan, baru kita masukkan nama yang tadi ayo. Address-nya 192.1.1.2. Lalu kita add, lalu kita klik yang ininya, baru kita set. Lalu kita masuk ke DHCP-nya. Jangan lupa di on-kan terlebih dahulu, baru kita ganti jadi 2. Lalu di sini kita buat 5 saja. Kita save. Sudah, setelah kita lihat apakah bisa jika di router, kita masukkan ayo. Nah, sudah tampil kan?
Lalu jika menggunakan IP address server apakah tampil juga? Mari kita coba. 192.1.1.1.2. Nah, tampil juga. Sudah, setelah workstation net 1-nya selesai, kita masuk pada workstation net 2-nya. Kita baru di sini kan 192.221, lalu DNS servernya kita masukkan juga 192.222. Sudah selesai, kita di server. Lalu kita masukkan 192.222. Satu 192.222. Sini juga tuh 922. Di servernya juga kita masukkan 192.222. Lalu kita masuk ke layanan service HTTP, pastikan sudah on. Lalu kita edit di sini teksnya, hapus dulu yang ini. Kita masukkan sesuai kebutuhan kita. Semangat. Setelah itu save, lalu kita masuk ke DNS-nya. Jangan lupa di on dulu, baru kita masukkan teks yang tadi, semangat. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.222. Lalu kita klik, lalu kita save, lalu kita masuk ke DHCP-nya. Jangan lupa download terlebih dahulu 2. Ini kita masukkan 5 saja. Selesai, dari save, lalu kita coba apakah dia bisa terkontak. Masukkan teksnya, semangat. Udah tampil. Lalu jika IP address-nya yang dimasukkan apakah nampil juga? Dan berhasil. Lalu kita masuk ke workstation 3. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi 192, tapi IP address-nya harus berbeda. Jadi sini 331. DNS servernya kita masukkan 192.332. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.332. Lalu kita klik subnet. Lalu DNS servernya 192.332. Lalu kita masuk pada layanan service, HTTP-nya sudah di-on-kan, baru kita masuk di edit. Ini digunakan seperlunya. Kita buat kebutuhan teksnya. Eksperimen. Sudah, kita lalu masuk di layanan DNS, di-on-kan terlebih dulu. Lalu name-nya masukkan eksperimen. Lalu kita masuk di address-nya 192.332. Lalu kita klik add, klikkan ininya, baru save. Baru kita masuk di DHCP-nya. On-kan terlebih dahulu, baru kita masukkan. Kita cuma butuh 5 saja. Lalu kita buat save. Itu kita tes. Apakah workstation 3 ini dapat berfungsi juga? Klik web browser, kita masukkan kalimatnya eksperimen. Nah, nampil. Atau kita masukkan IP address-nya 332. Nah, berhasil juga. Meskipun memakai router, dia tetap bisa saling terhubung antara PC 1, PC 2, dan PC 3-nya. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah maupun kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.